have taken the lead right from the start. Wahai penikmat sepak bola tanah air, dengarlah sebaik kisah getir dari tanah Inggris, di mana hujan turun tak hanya dari langit, tapi juga dari mata seorang anak bangsa. Nathan Jeon, sang bek harapan Garuda, menitikan air mata di lapangan. Bukan karena cedera, bukan karena cacian, melainkan karena beban yang terlalu berat di panggung sendiri. Selasa malam di DW Stadium, 8 April 2025, Ultra dengan membungkus laga profesional Development League. Tapi suasananya lebih dingin dari biasanya, karena Nathan yang semula bersinar di timnas Indonesia kini harus kembali turun kasta berkuat Swansea City U21 yang bermain sebagai starter dengan tatapan kosong dan langkah berat. Lawannya Wigan U21, tim yang bermain tanpa beban, tanpa tekanan, tanpa ekspektasi satu negara di pundaknya. Sementara Nathan, ia menggendong harapan dari Swansea hingga Jakarta. Sejak tweet pertama dibunyikan, Nathan tampak mencoba menjadi segalanya. Back, iya. Gelandang bertahan, iya. Pengantar tempo terpaksa. Ia mencoba menambal semua lubang yang ditinggal rekan timnya. Tapi sekuat apapun seekor kerbau tak akan bisa menarik kereta tanpa roda. Skor ke-3-1 untuk Wigan. Swansea U21 tak hanya kalah, mereka menyerah. Dan di tengah runtuhan hanya satu pemain yang tetap berlari, menghalau, meneriaki, dan menahan tangis, yaitu Nathan. Saat fluid panjang berbunyi, kamera penonton menangkap momen yang membuat sesak dada. Nathan Jeon terduduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan, bukan karena lelah fisik, tapi karena hatinya remuk. Ia bukan menangis karena kalah, tapi karena merasa harus melakukan segalanya sendiri. Sarkasme pun ramai di jagat media sosial. Main buat Indonesia, balik ke akademi. Betapa mewahnya Swansea memperlakukan pematanya, tulis seorang netizen. Yang lain menambahkan, ini bukan pembinaan, ini penurunan kasta terselubung. Nathan yang baru-baru ini tampil untuk timnas Indonesia, kini harus membuktikan lagi dari nol. Padahal dia bukan barang rongsokan, dia pemain internasional. Tapi begitulah sepak bola di tanah rantau, keras, dingin, dan kadang lupa siapa yang pernah jadi pahlawan. Namun tenanglah Nathan, meski kau dibuang sementara di Inggris, di sini, di negeri seribu pulau, kami tahu siapa dirimu. Kami tak menilai dari hasil laga akademi, tapi dari darah dan semangatmu di laga-laga internasional. Kami tahu seorang pejuang tak selalu menang di medan pertempuran, tapi ia selalu kembali. Malam itu mungkin kau sendirian di DW Stadium, tapi tak pernah benar-benar sendiri. Ada jutaan doa dari rakyat Indonesia yang selalu menyebut namamu. Karena Garuda tak pernah lupa siapa yang rela menangis demi lambangnya. Dalam senyap dan derasnya kritik, ada satu hal yang tak pernah padam, api dalam dada Nathan. Nathan bukan tipe yang menggugat pelatih, bukan pula yang mencurahkan rasa di media sosial. Ia memilih diam, menggertakkan gigi, dan berlatih lebih keras. Dan siapa tahu air mata kemarin akan jadi pelumas bagi sepatu besinya kelak. Kan dari tanah becek dan tekanan mental yang luar biasa, lahirlah pejuang yang tidak akan gentar menghadapi badai yang lebih besar. Meski hanya bermain di level junior, dimainkan Nathan menjadi kabar yang cukup bagus bagi timnas Indonesia. Pasalnya pemain berusia 23 tahun itu sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan menit bermain di klub. Pada musim ini Nathan baru mencatatkan 3 penampilan bersama tim senior Swansea City di semua kompetisi. Terakhir kali Nathan bermain untuk Swansea City terjadi saat menghadapi Wycombe pada ajang Piala Liga Inggris pada tanggal 28 Agustus 2024. Bahkan untuk sekedar masuk ke daftar susunan pemain, setiap pertandingan pun menjadi hal yang sulit digapai Nathan. Hal yang terlihat berpengaruh saat Nathan memperkuat timnas Indonesia di pertandingan melawan Australia pada tanggal 20 Maret 2025 lalu. Ketika itu penampilan Nathan Jeon mulai dikritik karena dinilai menjadi titik lemah timnas Indonesia. Pada saat bersamaan, ia juga kalah bersaing dengan Kelvin Verdong dan diancam di sektor bek kiri timnas Indonesia. Ia sebenarnya digeser menjadi gelandang di tim Garuda, tapi di posisi itu, ia belakangan tergusur oleh Joy Palupasi. Dengan kesempatan bermain ini, diharapkan Nathan Jeon bisa kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Terlebih lagi, Indonesia akan menghadapi 2 laga penting di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia dijadwalkan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 dan bertandang ke markas Jepang 5 hari kemudian.
Untuk saat ini, Cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.